cukup banyak yang takut sakit giginya nyebar ke jantung. Sedangkan kalaupun terjadinya penyebaran ke organ lain ataupun ke jantung itu melalui darah, itu namanya bakteremia. Biasanya ada tahapannya dan ada faktor risikonya. Pertama, orang sakit gigi itu bisa karena emailnya berkurang, bisa juga karena giginya bolong. Lah gigi itu kan ada mahkotanya, ada akarnya. Ketika bakteri itu sudah masuk ke akar, itu kemudian timbul infeksi gusi, namanya gingivitis. Nah kemudian setelah dari gingivitis, dari gusi itu masuk ke dalam tulang, namanya periodontitis. Nah yang terjadi periodontitis itu ada faktor risikonya. Sedangkan orang sakit gigi aja, udah sakit gigi pulpitis saja, yang gigi bolong kecil aja, itu udah nyerinya luar biasa. Lebih nyeri daripada sakit hati, katanya begitu. Dan biasanya orang udah 2-3 hari nggak tahan, akhirnya pergi ke dokter atau ke dokter gigi. Jadi pertama memang orang kalau sakit gigi, dalam 1-2 hari minum obat pereda nyeri nggak sembuh, ya sebaiknya ke dokter gigi untuk dilihat lebih dalam. Nah dokter gigi bisa melihat sampai di mana infeksinya tersebut. Nah kalau kemudian sudah terjadi gingivitis, gusinya yang bengkak, orang udah nggak tahan lagi. Kadang-kadang bengkaknya di sini, kadang-kadang di sini, bahkan sampai terpaksa dikeluarkan nanah ya, entah dari gigi yang bolong atau dari kulit yang membengkak di sini ya. Kadang-kadang nyampe ke sinus juga, itu bisa terjadi kan. Nah, sedangkan kalau periodontitis itu, yang kena itu selain gusi juga, yang kena itu tulangnya, biasanya nyebar. Giginya gusinya tuh kemerahan dan gusinya tuh empuk dan biasanya nyerinya udah luar biasa seperti itu ya. Terjadinya periodontitis pun juga ada faktor risikonya, misalnya orang yang punya diabetes atau sistem kekebalan tubuhnya memang rendah, entah penderita HIV, AIDS atau apapun ya, dimana sistem kekebalan tubuhnya turun, kemudian pada perokok berat misalnya seperti itu. Terus kemudian yang karang giginya sampai ke gusi-gusi, itu bisa terjadi. Terus kemudian yang namanya masuk ke aliran darah itu namanya bakteremia, bisa ke organ manapun, salah satunya itu umumnya ke jantung pun bisa, tapi langka ya. Biasanya ada faktor risikonya juga. Biasanya yang memiliki penyakit jantung bawaan, terus kemudian sistem kekebalan tubuhnya rendah, punya diabetes atau ada riwayat plak di pembuluh darah jantung. Nah bagi rekan-rekan yang mungkin ada riwayat punya faktor risiko dan pernah punya ada riwayat penyakit jantung, kalau sakit gigi memang ada baiknya ke dokter gigi langsung dan mungkin konsultasi ke spesialis dalam ya. Tetapi jika lo hanya nyeri gigi aja, terus kemudian tidak punya faktor risiko, ya nggak perlu khawatir, cukup ke dokter gigi, mungkin sudah menyelesaikan masalah. Dan jangan takut kalau oleh dokter gigi itu diberikan antibiotik, antiinflamasi dan anti nyeri, karena antibiotik itulah yang bisa mengatasi terjadinya penyebaran tadi. Penyebaran tadi kan umumnya masih muda insomnia, nggak apa-apa kan masih muda, nanti juga sembuh sendiri insomnianya. Begitu banyak orang yang menyepelekannya. Masalahnya insomnia itu jikalau berlangsung jangka lama bisa bikin hidup merana, karena akan terjadi penurunan sistem kekebalan tubuh, outputnya ya mudah sakit. Dulu saya juga pernah mengalami insomnia dalam beberapa periode. Memang sulit sekali untuk dibenahi, tetapi bertahap pelan-pelan yakin kita bisa memperbaikinya, asa bisa membangun kebiasaan tidur yang baik. Penyebab insomnia itu sangat kompleks, masing-masing orang berbeda penyebabnya. Masalahnya, obat yang membantu mengatasi masalah ini sebagian besar golongan hipnotik sedatif yang menyebabkan efek ketergantungan. Tetapi ada obat yang membantu mengatasi masalah insomnia dengan kandungan tanaman alamiah, yaitu tanaman valerian yang hanya bisa tumbuhnya di dataran tinggi pada ketinggian tertentu. Ada juga kandungan biji pala, lalu akar ginseng dan akar poligala.